Nama saya Fadil Emanuel. Saya dari sekolah Makati. Sekarang mau menampilkan naskah yang menuju keabadian. Soal mata, aku ingat soal matanya. Indah sekali, bagaikan bulan purnama pada saat tahun baru. Soal matanya yang selalu menggambarkan kesedihan atas perpisahan yang terjadi pada saat malam itu. Dulu dia pernah bilang, "Mas, aku sabar ya. Aku janji kok, aku ntar lagi pulang. Oh, gimana kalau kita bakalan minum kopi lagi di bawah matahari senja, berdua lagi?" So, apa kali? Lalu saja. Lagi ada dalam pikiranku. Ia membuatku menunggu dengan sejuta pikiran. Apakah aku akan menemukannya? Apakah dia masih mencintaiku? Atau apakah semua ini akan berakhir setelah aku menemuinya? Atau ini semua hanyalah kalimat yang aku buat agar aku tidak terlalu sedih saat aku membiarkan kehilangannya. Dulu, saat senja, ia bekerja seperti biasa. Ia memiliki mimpi yang besar sekali. Ia mengantar paket-paket ke seluruh orang di dunia ini. Bagi dia, melihat orang-orang tersenyum adalah hal yang terbesar baginya. Tapi kenapa selalu saja ada orang tidak mau menerima senyumannya itu? Waktu itu, ia mengantar paket. Tapi dia telat. Lalu dia pulang dengan bajunya yang basah karena air cuci. Tapi ia mau menerimanya itu dengan tulus. Ya elah. Hanyalah senyuman yang ia bawa sampai ke rumah. Hanyalah semuanya yang terus. Tapi aku selalu tahu bahwa ada senyumannya yang itu. Di balik senyumannya itu ada tangisan dia sembunyikan. Saat senja, ia bekerja seperti biasanya.
Ia pulang dengan gembira. Ia berbahagia. Waktu itu, aku yang sedang menyaksikan di ruang tamu. Tiba-tiba mendapatkan sebuah pelukan darinya. Ia bilang dalam pelukan itu, "Mas, aku sekarang bukan hanya ngantar paket doang loh. Sekarang aku udah bisa jemput orang saat mereka membutuhkan tolongan di perjalanan." Akulah berkata emosi. Matanya yang berbinar itu menunjukkan keyakinan dan amanah yang ia terima. Aku pun berbahagia dengannya. Tapi siapa tahu bahwa keabadian, bahwa amanat itu akan menjadi sebuah keabadian. Ia sudah berjalan menuju keabadian. Saat itu, ia bekerja seperti biasanya lagi, mengantar paket-paket. Saat itu, mungkin saja awal-awal sedang tidak baik-baik saja. Angin musim dingin berhembusan kemana-mana. Daun-daun di bawah kaki. Aku sudah mengisyaratkannya untuk memakai jas hujan. Walaupun dia pun menerima jas hujan itu. Walaupun dia sudah memberikan paketnya itu menggunakan obrolan di HP-nya. Keputusan kali ini asal lebih beradab dari biasa aja. Bisa. Aku pun berlari dan memeluknya. Tak mau bilang. Tapi yang datang bukanlah dia, melainkan rongsokan motor dan jaketnya saja. Jasadnya langsung dikirimkan ke rumah sakit. Aku dengan sekuat tenaga melari ke rumah sakit hanya untuk bertemu dengan orang yang selama ini kucintai. Barang lemas ranjangnya, aku cium kendingnya. Aku cium kendingnya. Aku mulai lemas di sampingnya. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Aku pun masih setia dengannya. Aku di sini duduk menunggunya. Namun ada yang aku tidak tahu selama ini. Apakah orang yang membunuh dia dapat bertemu dengan orang
Terima kasih. Selesai.